Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara berbagi praktik baik calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Indralaya. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Indralaya yang diwakili oleh Wakil Kepala SMP Negeri 1 Indralaya, Ibu Yenita MPD. Yang terhormat Bapak Ibu yang alhamdulillah sempat menghadiri kegiatan ini, dan yang tentunya istimewa Ibu Ade Yolanda Sari SPD dan Ibu Ira Rahayu SPD selaku narasumber calon guru penggerak yang akan berbagi praktik baiknya pada hari ini. Untuk membuka acara ini, marilah bersama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Indralaya yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Yenita MPD, kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru penggerak SMP Negeri 1 Indralaya, ada Bu Murni, ada Bu Perwita, ada Mem Yeni. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Dan yang kami banggakan, calon guru penggerak angkatan 9, Bu Ade Yolanda dan juga Ibu Ira Rahayu. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat sehat hingga kita bisa hadir mengikuti kegiatan hari ini. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan indahnya Islam di muka bumi ini. Pada kesempatan ini saya sangat bangga
dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Indralaya. Ini dari namanya aja budaya positif, jadi sesuatu yang luar biasa yang harus kita support, yang harus kita dukung. Jadi pada kesempatan ini, mari Bapak Ibu kita manfaatkan momen ini. Seharusnya di sini yang hadir adalah Ibu Kepala Sekolah, tapi karena beliau ada kegiatan di luar yang sudah diagendakan jauh-jauh hari, jadi kami menyampaikan permohonan maaf beliau yang tidak bisa langsung hadir pada kegiatan ini. Namun saya yakin beliau pasti sangat-sangat mensupport sekali kegiatan seperti ini. Harapannya kepada Bapak Ibu yang lain, jadikan ini motivasi. Kita SMP Negeri 1 Indralaya ini sudah punya 4 guru penggerak, ada 3 pengajar praktek, dan sekarang ada 2 calon yang lagi mengikuti pendidikan, sudah bulan yang ke-2, udah mau masuk bulan yang ketiga, dan ada juga 1 guru kita yang lagi dalam tahap seleksi di angkatan 10. Dan sekarang lagi buka angkatan 11. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan ini, jangan disia-siakan. Ini adalah jenjang karir kita sebagai seorang guru. Jika ada kesempatan, ayo ikuti. Karena siapa tahu ya, yang ada di antara kita ini nantilah yang akan jadi pemimpin sekolah-sekolah yang lainnya. Marilah kita bergerak, marilah kita menggerakkan sehingga menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak kepada peserta didik. Ini ada Bu Geta di sini, siap Bu Geta? Untuk calon angkatan 11 ya. Ada Bu Usna, Bu Sari, Bu Indah, Bu Rena, Bu Lasmi, Bu Apri. Bu Apri kayaknya udah daftar ya. Tinggal menyelesaikan esainya aja lagi. Bu Reni apalagi ini kayaknya lagi ngisi esai di belakang ini Bu Reni. Karena memang 6 bulan itu kesempatan yang luar biasa ya, sangat rugi kalau itu tidak kita manfaatkan. Bisa kita lihat contoh dari guru penggerak kita yang sudah ada di sekolah ini saja, bagaimana Bu Murni mengajar, bagaimana Bu Parwita mengajar, bagaimana Mem Yeni mengajar. Itu boleh ditanya dengan anak-anak, dia akan memberikan cerita ternyata berbeda gitu. Dan kami yakin guru-guru yang lain itu bisa menjadi inspirasi, tinggal mengikuti langkah untuk mengikuti pendidikannya. Mungkin dari pihak sekolah kami, itu yang dapat kami sampaikan, kami sangat senang dengan adanya kegiatan ini dan sangat-sangat mensupport sekali. Ditunggu bentuk-bentuk gerakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin hanya itu sedikit untuk sebagai support dari kami kepala sekolah. Kalau ada yang salah mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yenita. Semoga sambutan beliau tadi menjadi motivasi bagi kita dan diberi kelancaran juga kepada pemateri yang akan menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Acara keempat, ini adalah inti yang ingin kita tunggu-tunggu, yang akan dipersembahkan langsung oleh Ibu Ade Yolanda Sari SPD dan Ira Rahayu SPD untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Kepada beliau berdua kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih. Saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-9, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu guru yang sudah berkenan untuk hadir di sini untuk mengikuti kegiatan kami calon guru penggerak. Ini merupakan diseminasi
merupakan pendidikan calon guru penggerak. Salah satu tugas kami aksi nyata di modul 1.4. Oke Bapak Ibu, sebelum mulai karena hari sudah siang, kita bergerak dulu ya. Kita bergerak dulu. Oke, kita gerak dulu, kita senam puing-puing di tempat ya. Ibu Moni minta ulang lagi Bu. Oke, sudah gerak, mudah-mudahan menambah semangat ya Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut diseminasi budaya positif. Akan disampaikan saya Ade Yolanda Sari, SPD, selaku calon guru penggerak bersama rekan saya Ibu Ira Rahayu, SPD. Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu, berikut ini merupakan suatu pernyataan. Menurut Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan berikut? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kira-kira setuju tidak? Tidak? Oke. Kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Boleh. Tidak usah dijawab sekarang juga tidak apa-apa, tapi save jawabannya, simpan jawabannya ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Nah, harapan kami setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Positif mindset. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari keenam ini kira-kira Bapak Ibu yang Bapak Ibu sangat ingin mengetahuinya, kira-kira yang mana ya? Segitiga restitusi. Wah, nanti kita lihat bagaimana itu segitiga restitusi ya. Berikutnya Ibu. Oke Bapak Ibu, sekarang saya mohon minta 2 orang. Boleh berpasangan saja sekarang, berpasangan. 1 orang ini menggepalkan tangannya. Yang menggepalkan tangan ini, anggap di dalam tangan ini sesuatu yang berharga bagi kalian. Yang namanya sesuatu yang berharga artinya bagaimanapun kalian, Bapak Ibu, ibu-ibu harus jaga nih. Tidak mau dilihat oleh orang, tidak mau diketahui orang.
tidak mau benar-benar dijaga, yang luar biasa berharganya bagi ibu-ibu. Dan teman yang satunya lagi ini mencoba membuka kepalan tangan itu dengan berbagai cara. Boleh dibujuk, kalau dibujuk tidak berhasil, digelitik juga tidak apa-apa, atau disogok, nawari dengan uang, boleh, ditawari dengan uang, boleh, atau apapun bisa kamu lakukan, Bapak Ibu lakukan, atau menghardik bagaimanapun. Asal yang di samping tadi, teman tadi, si A tadi mau membuka. Coba kita praktekkan Bapak Ibu. Satu orang menggepal, satu orang mencoba membuka genggaman itu. Oke. Boleh Bu Parwita sekarang. Yang genggam yang mana Bu? Ibu Apri ya Bu ya. Oke. Bu Apri disimpan dulu apa nih yang berharga, dipikirkan Bu Apri ya. Oke. Bagaimana ya? Boleh pakai mic Bu Parwita. Sepertinya kencang sekali nih Bu. Bisa ini nanti dilepaskan. Ada gelitiki masih kayaknya bisa terbuka kayaknya. Ada sesuatu sepertinya Bu. Coba ya, kasih duit Bu. Nggak mau ya Bu. Jadi gimana nih Bu? Coba Bu, dihardik kayaknya Bu. Dimarah Bu. Kayaknya Bu nggak mau juga. Nggak mau dibuka. Oke. Jadi coba ditanya dulu, masih nggak berhasil ya Bu ya? Nggak berhasil Bu. Sebenarnya apa ya Bu di dalam itu? Kasih yang merah. Apa ya Bu di dalam tubuh? Yang tersimpan ini sangat berharga. Hidup mati saya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Maka saya tidak akan berikan kepada siapapun. Oke, luar biasa. Artinya memang sesuatu yang berharga dan dibutuhkan ya Ibu ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih Bu. Apa Bu? Oke, berikut adalah pergeseran paradigma teori kontrol menurut William Glasser. Ini pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon. Stimulus respon dengan teori kontrol. Di sini letak perbedaannya, ibu-ibu. Kalau stimulus respon itu dia realitas, kebutuhan kita sama. Setiap orang dianggap ini sama kebutuhannya. Kalau teori kontrol, ini kebutuhan kita berbeda. Setiap orang itu berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke? Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau pada stimulus respon, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi yang sudah dipraktekkan Ibu Apri.
Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan pada teori kontrol, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap orang bisa mengontrol dirinya sendiri. Walaupun seperti tadi, kebutuhan yang di genggaman Ibu Apri ini merupakan kebutuhan Ibu Apri, jadi dia tidak mau membukanya sama sekali karena itu menurut Bu Apri itulah hal yang penting untuk dirinya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, ini nanti bisa terlihat di segitiga restitusi, bisa dilihat juga di sana ibu-ibu bagaimana perbedaan. Nanti kita akan lihat juga bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita ke disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita bisa lihat nilai-nilai Pancasila, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada 6 komponen: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Motivasi perilaku manusia, motivasi perilaku kita sebagai manusia ini, faktor yang mempengaruhinya ini ada 3, ibu-ibu. Yang pertama, kita melakukan hal tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu itu tidak, biasanya seperti misalnya kalau kita nih pergi sekolah atau mengajar, datangnya lebih cepat, kita tentu tahu apa sih yang kita rasakan, apa karena takut akan hukuman, atau takut karena ditegur, atau kita ingin mendapatkan reward, penghargaan, misalnya mau disebut wih rajin ibu ini, atau itu memang ya sesuatu hal yang kita memang diri kita sendiri, memang keinginan kita, memang sesuatu yang ingin kita lakukan. Itu merupakan suatu tindakan yang menghargai diri kalau memang berasal dari dalam diri kita sendiri motivasinya. Bapak Ibu, bisa dilihat di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini hukuman. Kalau hukuman bisa dilihat, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, terus murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif,
meningkat, sistem tidak akan berjalan. Ini kalau hukuman Bapak Ibu ya. Kalau hukuman ada yang menang dan kalah. Artinya kalau kita sebagai guru memberikan hukuman, sebenarnya yang merasa menang itu guru. Ya, pasti murid mau tidak mau dengan terpaksa mereka akan melakukan hukuman. Akan menerima hukuman yang kita berikan. Misalnya kita hukum anak tidak bikin tugas di kelas, kita hukum mereka dengan push up, dengan sit up, mau tidak mau mereka mau melaksanakannya. Tapi di situ mereka terpaksa, iya. Untuk konsekuensi, kalau konsekuensi ini sesuatu yang memang sudah disepakati bersama Bapak Ibu. Misalnya dengan konsekuensi kita sebelum masuk kelas, anak-anak terlambat, kita membuat kesepakatan kelas. Sebagai guru di kelas, boleh kita membuat kesepakatan kelas. Apa saja yang akan dilakukan, apa yang kita sepakati itu akan berjalan apabila siswa melakukan pelanggaran. Misal untuk pelajaran saya seperti olahraga Bapak Ibu, anak-anak harus datang 10 menit, mereka harus ganti pakaian. Artinya setelah 10 menit mereka wajib datang di lapangan atau di kelas sudah siap dengan menggunakan pakaian olahraga. Apabila mereka melanggar konsekuensi yang sudah kita buat di awal, tapi ini di awal ya Bapak Ibu dibuatnya, bukan pada saat proses pembelajaran, tapi di awal, kita buat di awal, anak-anak melanggar, artinya mereka harus siap dengan konsekuensi yang sudah kita buat. Itu boleh. Misalnya kita memberikan sesuatu dalam bentuk hukuman, boleh Bu lari keliling lapangan, boleh, asalkan hal tersebut memang sudah kita sepakati di awalnya. Untuk restitusi ini menguatkan murid dalam jangka waktu. Di sini positifnya ini ada menang, tidak seperti hukuman, ada menang kalah. Di sini di restitusi juga fokus pada pemecahan masalah dan dalam jangka waktu panjang. Anak menemukan di restitusi ini anak menemukan solusi sendiri tentang permasalahan, tentang masalah yang dia lakukan. Jadi anak itu dengan bantuan kita, dengan bantuan guru, anak bisa menemukan solusinya sendiri tanpa kita memberikan solusi. Jadi itu anak berpikir sendiri, hal apa yang harus saya lakukan atas perbuatan yang telah saya lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bu Murni. Oke, di sini berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ini hukuman Bapak Ibu. Mungkin kita juga masih sering melakukan hukuman mungkin kepada murid kita ya Bapak Ibu. Untuk konsekuensi dia bersifat terencana, sudah disepakati di awal, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Konsekuensi hukuman atau hukuman. Bapak Ibu, coba kita sama-sama kita lihat, kita baca. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Karena terlambat ke sekolah, kita suruh siswa itu menulis di buku 100 kali dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Kira-kira konsekuensi atau hukuman itu bagaimana? Hukuman. Oke, hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana? Hukuman. Oke, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Dan yang keenam, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Oke, yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong. Tadi Bapak Ibu semua sudah bisa membedakan ya, yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Luar biasa. Yang tadi umurnya. Oke, ini slide berikutnya, dihukum karena penghargaan. Oke, kira-kira apa sih maksudnya ibu-ibu dihukum karena penghargaan ini? Kira-kira? Oke, menurut Ibu Apri, apa sih Bu dihukum karena penghargaan? Belum tahu ya? Yang lain? Kalau Ibu Husna, gimana Bu kalau menurut Ibu dihukum karena penghargaan? Oke, Bu Yeni, Mem Yeni. Mungkin dia ngerasain suatu beban bahwa dia harus mempertahankan apa yang sudah menjadi penghargaan bagi dia. Jadi dia tidak boleh melakukan yang lebih menurun, tapi malah harus meningkat. Oke, terima kasih Mem Yani. Dihukum oleh penghargaan. Kita lihat pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari luar atau ekstrinsik. Jadi seperti ini ibu-ibu, kita sering memberikan penghargaan kepada siswa yang menurut kita mereka memiliki kemampuan, ya mungkin bisa menjawab atau dan lain sebagainya. Ternyata saya juga selama ini berpikir bahwa penghargaan itu menjadikan motivasi, tapi ternyata penghargaan bisa menurun. Itu penghargaan itu datangnya dari luar, dari ekstrinsik, ya, bukan dari dalam diri. Yang kita butuhkan itu motivasi dari dalam. Bagaimana kita menciptakan motivasi anak tersebut, motivasi siswa itu dari dalam. Sedangkan kalau untuk penghargaan ini motivasinya dari luar. Kita tidak bisa, seandainya tidak mempunyai lagi motivasi dari luar tadi, apakah anak itu akan terus tetap berprestasi? Apakah malah akan menjadikan anak itu, seandainya tidak ada penghargaan lagi, akan menjadikan anak itu turun tingkat prestasinya? Ya, bisa jadi Bapak Ibu. Makanya dari itu kata di sini, kalimat di sini dihukum oleh penghargaan. Yang kita butuhkan sekarang adalah kita memotivasi anak tersebut agar motivasi dari dalam dirinya timbul, bukan motivasi dari luar seperti penghargaan ini. Sebenarnya seperti itu. Selama ini saya juga sering memberikan motivasi anak itu, memberikan motivasi berupa sebuah penghargaan. Mungkin bisa saja sesekali kita melakukannya, tapi juga perlu kita memberikan motivasi agar motivasi dari dalam dirinya itu saya rasa lebih perlu lagi ya Bapak Ibu. Bukan hanya motivasi dari luar. Yang lebih menguatkan itu motivasi itu kita bentuk dari dalam dirinya, dari kesadarannya. Contohnya kalau anak itu sudah memiliki kesadaran,
kita bisa lihat dari luar ya Bapak Ibu, kita sebagai anggota masyarakat, kita memakai helm saat berkendara itu apa sih alasannya? Takut ditilang. Oke, takut polisi. Nah, itu motivasi ekstrinsik tadi itu, ibu-ibu. Jadi kalau udah kate polisi, kita buka helmnya, kita letakkan di motor, ya. Itu artinya kita belum memiliki, kalau kita takut ditilang, artinya kita belum memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Sebenarnya kita perlu menyadari bahwa kita memakai helm itu karena untuk keselamatan. Kalau kita sudah memiliki kesadaran seperti itu, saya rasa walaupun jalan 100 meter pakai motor, kita masih akan tetap menggunakan helm. Setuju? Oke, setuju. Oke, Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ira Rahayu. Kepada Ibu Ira, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yolan. Sebelum mulai nih Bu Ibu, ada pantun dulu. Iya, tolong cakepnya ya, iya. Karena orang ngantuk caknya. Bibir dikulum sambil ketawa. Assalamualaikum semuanya. Oke, minta bantuan dulu, kita ice breaking. Semuanya berdiri nih, semuanya. Iya. Jadi ice breaking pertama Bu, tepuk tangannya. Satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Iya. Tepuk tiga. Hi. Nah, bagaimana? Ingat ibu-ibu? Oke. Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk 3, 2, 1. Hi. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk kembali, Ibu-ibu. Nah, di sini kami berdua, saya Ira Rahayu SPD, Ibu Ade Yolanda SPD akan menyampaikan salah satu tugas kami di modul 1.4. Nah, ini adalah berbagi praktik baik atau pengimbasan kepada guru-guru dan lingkungan sekolah. Nah, mengapa kami sekarang berdua? Karena kebetulan alhamdulillah SMP 1 mempunyai 2 calon guru penggerak angkatan 9. Karena sekolah lain hanya satu. Jadi kami berkolaborasi di sini dan sudah meminta izin dengan fasilitator masing-masing. Ya, kita mulai lanjut ke materi selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba ibu-ibu, apa? Ini kan kita familiar nih dengan peraturan, ya kan? Bahkan tertulis harus diikuti, dilarang, atau jangan biasanya kata-katanya. Nah, jadi itu keharusan yang dilakukan oleh warga di dalam lingkungannya yang sudah dibuat peraturan. Mengapa sekarang harus keyakinan? Coba, ada yang mempunyai pendapat? Bagaimana? Saya minta bantuan Bu Yani. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Benar sekali ya Bapak Ibu. Kalau mohon maaf di sini ibu-ibu semua ya. Iya, enggak apa-apa, ada Pak Sony. Mengapa keyakinan kelas?
keyakinan. Keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Betul-betul kita lakukan di dalam kelas. Nanti ibu-ibu boleh dilakukan di kelasnya, misalnya wali kelas nih. Kita lakukan, jelaskan dulu keyakinan itu adalah ini, seperti itu. Dan kita memberikan contoh dengan perbandingan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, nanti anak-anak kita lebih tekankan. Nah, kalau peraturan itu biasanya diiringi kalimat negatif. Misalnya, tidak boleh, jangan. Istilahnya kita memerintah. Nah, jadi mereka itu, ada beberapa dari mereka tidak menyukai peraturan. Ada beberapa anak, jadi mereka melakukannya yang dilarang itu. Malahan yang dilarang mereka lakukan. Nah, dengan keyakinan itu adalah menekankan intrinsik, faktor intrinsik. Jadi seperti kita, ibu-ibu, kita yakin dalam agama kita ada Allah. Apa kita pernah melihatnya? Pertanyaan, tidak. Keyakinan dari dalam, tanpa paksaan, terutama tanggung jawab. Dengan adanya intrinsik, faktor internal akan membuat anak tanpa paksaan melakukannya. Berangsur-angsur akan melakukannya sesuai keyakinannya dan kesepakatan dia bersama teman-temannya dan gurunya akan melakukan hal itu tanpa diperintahkan. Memang tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Ya, jadi harus sabar, tapi tidak ada lagi di sana unsur paksaan. Keyakinan. Bagaimana keyakinan itu? Kita lanjutkan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Tadi sudah diimbaskan oleh Bu Yolan. Mengapa? Rata-rata ibu-ibu orang memakai helm itu pada saat ada razia. Perhatikan saja. Coba kalau tidak ada, banyak yang melanggar. Mengapa? Karena mereka bukan menekankan faktor intrinsik, tapi eksternal. Bisa karena takut, iya kan? Eksternal, takut membayar denda, iya kan? Padahal kalau kita ulas, helm itu untuk melindungi bagian kepala. Nah, itu yang dimaksudkan faktor internal. Kita melakukan hal untuk bertanggung jawab pada diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Itu yang dimaksud internal. Ya, seperti itu. Yang kedua, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Sama. Kalau kita mengatakan, "Nak, pakai maskernya." Pasti mereka, kalau kita keluar, pasti dibuka. Kalau kita jelaskan, guna masker, fungsi masker adalah untuk melindungi kamu. Maskerku untuk melindungimu, maskermu melindungiku. Kenapa? Virus. Mulai mereka, oh berarti kalau aku tidak pakai masker, nanti aku sakit. Terus, misalnya aku tidak sakit, aku ada virus, bisa menularkan ke temanku. Itu yang dimaksudkan. Nah, tantangannya bagaimana? Sebagai guru. Nah, di sini kita lihat lagi ibu-ibu. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid bersifat universal. Universal itu kembali lagi kepada apa patokannya? Profil pelajar Pancasila, paradigma. Apa yang dimaksud dengan kita mengajar berfokus pada siswa, menghamba. Bukan berarti kita menghamba seperti kita menghamba pada Tuhan. Kita berarti memperhatikan apa kebutuhan siswa kita. Seperti itu. Jadi selama ini guru hanya mendikte. Itu paradigma yang harus dirubah. Makanya ada di dalam kurikulum Merdeka itu asesmen sebelum pembelajaran. Itu sangat penting sekali.
Sebelumnya saya sempat bingung ya ibu-ibu, bagaimana cara mengelompokkannya ini. Ya, karena rata-rata kalau kita perhatikan itu mirip siswa tuh kemampuannya. Nah, ternyata bisa kita ambil. Misalnya, satu anak ini sama-sama kinestetik, gaya belajarnya. Satu lagi auditori, satu lagi visual. Dari situ bisa kita membuat kelompok belajar. Bisa. Tidak harus melulu tentang akademik. Ya, jadi mereka ibaratnya itu satu circle belajarnya. Jadi sama gaya belajar, bisa. Ya. Nah, lanjut, Bu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, prosedur pembentukan. Mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Maksudnya seperti ini, ibu-ibu. Kita menjelaskan kepada kelas kita, khususnya wali kelas, itu apa itu keyakinan kelas? Jelaskan. Keyakinan kelas adalah budaya positif untuk melakukan sesuatu yang di latar belakangi faktor internal atau dari dalam dirimu, tanpa kata-kata negatif, tanpa disuruh, dan kalian akan bertanggung jawab melakukannya. Contohnya, jangan membuang sampah. Sering kan ibu-ibu? Jangan membuang sampah sembarangan. Sering kan peraturan itu? Bagaimana keyakinan kelasnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Benar? Benar, apalagi Bu? Menjaga. Bagus, keren Bu. Iya, intinya tidak ada kata-kata jangan. Tidak ada kata-kata tidak boleh. Tidak ada kata-kata dilarang. Itu. Atau tidak boleh datang terlambat. Benar. Apalagi? Hah? Mari. Bisa. Iya. Atau langsung saja, Bu. Disiplin waktu. Ya, itu sudah mencakup semuanya. Ya, tidak ada kata-kata jangan. Lalu nanti kita suruh semua anak-anak kita bagikan kertas. Disarankan kertas sticky note yang bisa ditempel. Jadi anak-anak menuliskan satu saja. Apa yang mereka inginkan diyakini dalam kelas, sudah semuanya tempelkan di depan. Sudah ditempel, kita yang memilih. 6, 7 maksimal. Ya, tempelkan di karton boleh, di apa yang seperti busa? Boleh, iya boleh, styrofoam. Itu bagus sekali Bu untuk mereka meyakini di kelas itu mereka harus melakukan itu. Boleh dilaksanakan nanti di kelas. Ditempel misalnya keyakinan kelas 8G tadi sudah kami contohkan. Keyakinan kelas 7 berapa? Iya, kelas 7 harus ditetapkan karena dia sudah kurikulum merdeka, harus mengenal keyakinan positif. Nah, sudah sampai menyusun. Nah, kita minta tanda tangannya, Bu. Buat di kertas atau kita memang niat kita ketik kenian. Ketik ke tanda tangan, nama lengkap dan tanda tangan. Jadi semua anak harus menyetujui dan melakukannya. Ya, lalu ditempel. Betul-betul ditempel di kelas. Di dekat jadwal piket, di dekat papan tulis. Intinya anak-anak sudah tertulis, menyepakati dan akan melakukannya.
bagus sekali ini diterapkan. Nah, 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apa ini? Penghukum, ada ciri khas kata-katanya. Dia biasanya tiba-tiba, tanpa anak-anak tahu apa itu, hukumannya apa. Sama seperti tadi contohnya, lari keliling lapangan. Sering kan kita lakukan. Kita suruh nulis 100 angka, 100 kalimat. Kita tidak sadar, Bu, kalau penghukum, hukum itu biasanya bukan hanya dari fisik, juga termasuk fisik. Psikis yang lebih bahaya lagi, Bu. Termasuk bully, kita guru-guru kadang tidak sadar karena kita capek, karena kita banyak tuntutan sekarang. Kita mengatakan mudahnya saja, masa seperti itu saja tidak bisa? Sering kita berkata seperti itu. Masa ini beda bisa? Kalau bahasa kita kan mudah itu. Selalu kita ulangi setiap pertemuan. Satu lagi, Bu, kamu manusia yang tidak akan berguna. Itu adalah salah satu yang kita simpan untuk anak dalam jangka panjang tanpa kita sadari, Bu. Iya, jadi dia di dalam masyarakat tidak akan membaur dengan orang-orang yang baik. Iya, dia merasa dia sudah dijudge orang yang tidak berguna. Nah, itu tanpa kita sadari kita sebagai guru. Jadi banyak sekali pembelajaran di sini, guru penggerak. Rasanya senang sekali ibu-ibu bisa hadir, bisa berbagi. Kita sebagai guru bukan berarti saya lebih pandai, tidak ada seperti itu. Di sini kita sama-sama belajar sebagai guru. Kita hanya manusia biasa yang sering banyak kekurangan, ya kan? Ya, lanjut, pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya ada tidak, Bu, di slide? Pembuat rasa bersalah. Bu Ira, biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu kita guru ini, Bu, misalnya anak itu tidak mau mengerjakan tugas, Nah, tidak kasihan apa kau? Bahasanya kalimat Ada bahasa, tidak iya. kasihan. Sampai Sering kita lakukan itu. Ibu lah capek-capek bikin tugas, tidak kau gawe ke. Oi, nak, cak itu nian ye. Nah, bahasanya kita itu, Bu, membuat anak itu bersalah dengan nada seperti tadi, nada yang kita sampaikan. Ada lagi misalnya udah kasihan nak dengan orang tua nak. Dengan orang Nah, itu tua, sering kita ucapkan ya ibu-ibu ya. Iya, Nak iya. kasihan apa nak dengan orang tuamu nak. Bapak mulai capek nyari duit. Kau sekolah tidak benar. Kau Iya. sekolah tugas tidak kau gawekan. Nah, itu kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kontrol guru dari ada 5 tadi, salah satunya penghukum, pembuat rasa bersalah, Iya. dan yang ketiga tadi Sebagai teman. sebagai teman ini standar kita, Bu Ira, ya, sebagai Iya, teman. sifat ramah. Sikap ramah. Iya, bersenda gurau. Biasa ini kita lakukan, Bu. Kalau sama sebagai anak. teman. Iya, apalagi guru-gurunya muda. Biasanya guru-guru muda itu jadi teman biasanya. Rata-rata anak-anak tuh pengen deket, tapi kadang-kadang mereka tuh hati-hati, mereka lupa batasan. Jadi kita sebagai guru harus ada, tetap kita adalah gurumu. Walaupun ibu ramah, walaupun ibu baik dengan kalian, ibu tetap gurumu. Ya, itu. Nah, Pemantau identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Bagaimana? Nada bicaranya sih datar, Bu. Pemantau itu hanya ada penekanan. Iya, kalau pemantau Iya. Bu Ira, seandainya anak ini melakukan kesalahan, seorang guru cuman, misalnya seandainya kita punya poin ya, ibu kita punya poin, anak itu melanggar, datang terlambat. Si Tony,
kamu terlambat ya datang. Oke, kalau kamu terlambat, berarti kamu menambah poin ya kesalahan kamu. Cukup seperti itu. Jadi cuman memantau saja. Jadi misal sekarang silakan ke BK. Kita tunjuk mereka langsung ke BK untuk menghadap guru BK sebagai pemantau di sana. Lanjut Bu Ira. Nah ini sebagai manajer Bu Nah, Ira ya. manajer ini yang disarankan Bu kita. Kalau misalnya kita Bu Ira, menghadapi- ternyata luar biasa guru Bu Ira ya. Wih, luar Bisa biasa. sebagai manajer, bisa sebagai dokter, Dokter, ya. ya serba bisa Bu. Ternyata guru ini serba bisa. Harus serba bisa. Iya, ini sebagai manajer luar biasa ini Bapak Ibu. Disinilah nanti segitiga restitusi. Disinilah kita sebagai manajer. Manajer. Iya. Ya. Nah, kalau manajer itu biasanya Bu Yolan kita menekankan anak itu mencari solusi sendiri dulu. Nah, identitas, iya. Ada videonya Bu. Ada salah satu contoh itu kalau saya kemarin mengangkat siswa saya. Nah, ini nih. Ini ibu-ibu contoh jangan dilihat ininya modelnya Bu ya. Iya. Contoh Penyelesaiannya. penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Jadi saya bolos ke WC karena lagi masuk dulu nanti dimarahin dulu. Oh seperti itu ya. Alasan Najwa bisa sampai tidak bisa masuk dulu. Apanya? Jadi Najwa ketiduran. Apakah menurut Najwa Najwa melakukan hal tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan yang dilakukan Najwa? Keyakinan tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Apakah disiplin dan tanggung jawab itu penting kan? Penting ya. Disiplin dan tanggung jawab itu sangat penting ya Najwa ya. Jadi menurut Najwa Oke Bapak Ibu, salah satu contoh kasus segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, ya Ibu Ira ya. Iya, betul Bu. Yang pertama itu validasi tindakan. Validasi tindakan ini kita menanyakan kepada anak Ibu Ira ya, Iya. validasi tindakan. Kita memvalidasi tindakan apakah benar yang mereka lakukan. Kita cari tahu yang mereka lakukan itu apa. Kita tanya. Oke, mereka menyampaikan itu kepada kita. Berikutnya kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini kita memberikan penekanan kepada anak itu bahwa kita menyatakan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu sebagai manusia biasa yang melakukan kesalahan itu biasa nak. Seperti itu. Kita stabilkan dengan kalimat-kalimat tadi, contohnya manusia bisa melakukan kesalahan. Iya, seperti ibu juga. Iya, sebagai manusia. Dan berikutnya ini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan inilah puncaknya. Kita tanyakan apakah kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, apakah tindakan yang ia lakukan atau masalah yang ia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Di sini dia menemukan sendiri, dia menyadari bahwa tindakannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Di situ kita gali lagi, terus anak tahu. Jadi kita tanya,
apa sih yang kamu lakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Dia ngomong, terus kita tanya bagaimana solusinya, apa yang ingin kamu buat? Apabila kamu sudah mengetahui ini permasalahan yang kamu lakukan, di sana mereka menemukan sendiri, Bu, menemukan sendiri tindakan apa selanjutnya yang akan dia lakukan. Tindakan, kembali lagi ke tindakan positif apa? Misalnya kalau dia sudah menyadari, dia minta maaf kepada guru atau kepada temannya, seperti itu akhirnya. Intinya mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka mau memperbaiki kesalahan mereka itu, menyadari sendiri. Solusi yang mereka dapat itu dari keyakinan mereka sendiri. Oke, Bu Ira, kita rasa selesai, Bu Ira, cukup. Ya, hari ini ibu-ibu, alhamdulillah hari ini materi tugas berbagi praktik baik diseminasi modul 1.4 kita tutup. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara diseminasi berbagi praktik baik budaya positif yang telah disampaikan Ibu Ade Yolanda Sari dan Ibu Ira Rahayu. Mungkin kepada guru yang hadir pada hari ini ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silahkan untuk bertanya agar penyampaian materi hari ini mungkin ada tadi yang belum jelas atau ada yang masih penasaran atas materinya. Mumpung masih ada Ibu Ade dan Ibu Ira, kami silahkan untuk Ibu Guru untuk menanyakan. Silakan Ibu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, pasti ada siswa kita itu yang terlambat masuk kelas. Sudah bel berbunyi, kalau sebelum-sebelumnya 7.30 artinya jam 7 sudah harus sekolah, tapi jam 7 lewat dia baru masuk. Kalau sekarang mungkin jam 9, bagaimana biasanya guru BK langsung mencatat, kemudian guru BK langsung memberikan hukuman. Nah, apakah nantinya kalau sudah kita pakai proses restitusi tadi, bagaimana perubahannya yang akan kita lakukan untuk menindaklanjuti siswa yang terlambat seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Apri. Langsung saja ya Bu Murni ya. Ibu Apri tadi menanyakan untuk kedepannya bagaimana tindakan sesuai dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, Bu Apri ya, di masalah anak yang datang terlambat. Anak yang datang terlambat, kita mempunyai peraturan di sekolah, Bapak Ibu. Peraturan di sekolah, kita tetap memiliki poin peraturan di sekolah. Poin peraturan di sekolah, kembali ke BK, itu tetap dilaksanakan, tetap berjalan dengan poin. Namun untuk tindakan berikutnya mungkin di sini perlunya kita kerjasama sebelum anak masuk kelas. Mungkin dia di BK ya Bapak Ibu oleh guru bimbingan konseling. Disitulah tugas guru bimbingan konseling atau tugas Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Anak itu terlambat, disitulah kita bisa memberikan pemecahan masalah kasus berupa menggunakan segitiga restitusi tadi Ibu Apri. Kita tanya anak tersebut, atau kita tidak usah langsung menanya Bu Apri. Kita persilakan dulu anak itu untuk duduk, silakan duduk dulu pada saat situasinya sudah tenang, dia sudah mengikuti pembelajaran, baru anak tersebut kita tanya. Baru kita tanya secara, kita suruh maju ke depan. Mungkin kita tanya, boleh kita panggil Bu Apri. Kita tanya alasan anak itu datang, ada apa? Mungkin dia bisa ceritakan alasannya Bu Apri. Kita menstabilkan anak tersebut. Nah, mana
manusia itu pasti ada kesalahan, tapi tidak juga setiap saat kita melakukan kesalahan. Kita harus menyadari bahwa yang baik itu kita menyadari kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Kita bisa menstabilkannya dengan seperti itu. Dan kita tanya Bu Apri, kita tanya seperti tadi, kita tanya kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Kalau kita sudah bikin keyakinan, pasti anak tersebut tahu, pasti dijawabnya saya tidak disiplin Bu. Di sanalah kita tanya lagi. Jadi kalau tidak disiplin, alasan kamu, kita tadi tahu alasannya, Bu aku main game misalnya, Bu aku tidurnya malam. Nah kita tanya solusi apa yang kamu lakukan nantinya. Kalau kamu sudah tahu kamu melanggar, mereka akan berpikir sendiri Bu Apri. Jangan kita yang mengeluarkan solusi untuk dia, tapi dia berpikir sendiri agar dia yakin bahwa memang bisa berubah dari dalam dirinya. Artinya tindakan yang ia lakukan itu sudah melanggar tata tertib dan disiplin sekolah. Jadi di sana dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya Bu, mungkin saya main HP-nya tidak sampai larut malam Bu, sekitar jam 9 jam 10 saya tidak akan lagi main HP sampai malam. Ya Bu, saya mau minta maaf sama Ibu karena tadi saya sudah telat. Bisa Bu Apri. Jadi itu kita lakukan. Oke, silakan. Seperti itu kira-kira Bu Apri. Tapi untuk itulah mungkin kita perlunya kerjasama dengan BK untuk perlunya konsekuensi tadi Bu Apri ya. Konsekuensi tadi anak tersebut kena poin pelanggaran karena datang terlambat, dan di peraturan ada konsekuensinya yang sudah kita buat. Datang terlambat misalnya lebih dari 15 menit, anak tersebut harus membersihkan sampah selama 10 menit baru diperbolehkan masuk kelas. Itu kalau di dalam peraturan sudah ada, berarti anak itu sudah tahu konsekuensi seperti itu tetap berjalan Bu Apri. Ya itu saja, mungkin Bu Ira ada tambahan. Intinya Bu, kita melakukan itu untuk keperluan di kelas dulu. Untuk sementara ini, untuk pengimbasannya kita harus ada keyakinan kelas dulu. Baru kita dapat mengukur anak tersebut melanggarnya di mana. Tapi kalau tidak ada keyakinan kelas yang disepakati, kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi. Ya, seperti itu saja. Terima kasih kepada Ibu Apri, kemudian kepada Ibu Ade dan Ibu Ira yang telah menjawab tadi, juga kami ucapkan terima kasih. Apakah masih ada ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada, cukup, alhamdulillah. Demikianlah kegiatan diseminasi berbagi praktik baik budaya positif hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Ada kebaikan, ada kemajuan juga bagi kita di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan kepada Ibu Ira dan Ibu Ade semoga diberi kelancaran dalam mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-9. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sudah siap belajar, Nak? Siap. Hari ini Ibu akan membagikan praktik baik ya tentang budaya positif dalam bentuk keyakinan kelas. Pernah mendengar kata keyakinan kelas? Belum. Keyakinan kelas, jika Ibu ibaratkan peraturan sekolah, pernah lihat Nak? Tapi Nak ya, dia mirip ya, tapi tidak sama. Nah, peraturan itu sifatnya kita itu diatur dan kita terikat. Mungkin juga kita terpaksa melakukannya ya. Nah, tetapi
dalam hal keyakinan itu tidak ada paksaan, melainkan dari dalam diri kita atau unsur intrinsik dari dalam diri, sehingga kalian bisa bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Ya, bagaimana dia? Bagaimana bentuknya? Contohnya, dilarang membuang sampah. Itu peraturan. Pernah lihat kan? Dilarang buang sampah. Tidak boleh terlambat. Sering kan? Nah, tapi kalau keyakinan tidak ada kata-kata tidak. Kalimat perintah tidak boleh, jangan, dilarang, tidak dipakai. Jadi dia langsung ke kata-kata positif. Seperti apa tadi? Tidak membuang sampah, dilarang membuang sampah. Kalau keyakinannya berarti menjaga kebersihan. Lalu apalagi kata ibu tadi? Jangan terlambat. Berarti datang tepat waktu. Keren, datang tepat waktu. Sekarang ibu ingin kalian yang membuatnya. Jadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian yakini, sehingga kalian melakukannya tanpa paksaan dan akan bertanggung jawab melakukannya. Ya, kalau dilarang mencontek, bukan dilarang mencontek, itu perintah. Jujur, lakukan sendiri. Ya, datang tepat waktu. Sudah terbayang belum, Nak? Sudah terbayang. Ibu mau bagikan kertas sticky note. Nanti kalian tuliskan satu saja. Bisa? Satu saja keyakinan yang ada dalam benak hati kalian dan akan kalian lakukan secara bertanggung jawab. Oke? Ya, tunggu ya. Yang mau dapat kertas boleh langsung nulis. Akan tuliskan satu keyakinan yang kamu mau lakukan bersama. Ayo. Waktunya 1 menit lagi. Tulis saja yang mau.
Nanti jawabannya disusun ya. Pink, oranye, hijau. Pink, oranye, hijau. Begitu seterusnya. Ya. Sudah belum? Oke, sudah. Mulai dari pink dulu. Maju. Satu-satu. Oranye, hijau. Sini. Terus. Pink di atas, pink di atas. Di sana, di sebelahnya. Barisan budaya. Oranye di sini, oranye. Ya, silakan. Oranye nomor 2, hijau nomor 3. Nah, didekatkan ya. Bisa nih. Nah, ya silakan duduk yang sudah. Ditempel saja, nanti ibu pilih berapa ya, tidak semua. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Sudah semua? Sudah semua? Nah, di sini sudah ibu tulis, bisa dilihat ya, kumpulan pendapat keyakinan kelas siswa. Jadi itu adalah keyakinan dari masing-masing siswa. Nah, sekarang ibu akan memilih, ya, memilih beberapa dari pendapat kalian ini menjadi keyakinan kelas ini. Nanti akan kalian lakukan dan bertanggung jawab melakukannya. Wah, banyak yang coba kita pilih 6 saja ya. Hijau. Nih. Nanti ibu yang pilih ya. Nih. Satu lagi. Ibu yang ini, ibu yang ini. Semuanya bagus nah, tapi ada yang sama ya. Bu, baca hijau apa, Bu? Bu, kuning apa, Bu? Hijau
yang kita pilih. Jadi nanti kalian akan melakukan ini ya. G. Oke. Nah, Ibu bacakan ya. Sopan santun kepada guru dan teman. Bagus ya. Datang tepat waktu ke sekolah. Bagus. Berperilaku jujur. Menjaga lisan. Tahu lisan? Bertanggung jawab, menjalani piket. Bagus. Membuang sampah. Nah, jadi inilah yang akan kalian lakukan. Keyakinan kelas kalian yang membuat kalian tanpa paksaan dari siapapun. Dan insya Allah nanti kalian akan bertanggung jawab dalam melakukannya ya. Ya, amin. Sudah? Ada pertanyaan? Bagaimana perasaannya? Senang dan akan kalian lakukan ya? Iya, terima kasih atas waktunya. Ibu tutup dan semoga kalian menjadi lebih baik setelah melakukan keyakinan kelas. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keyakinan kelas bisa membuat saya lebih baik dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Putri Cahaya dari kelas 87. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangat seru. Dan menurut saya, membuat keyakinan kelas sangat penting karena bisa membuat kita lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alwi Heri, saya dari kelas 8G. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas saya sangat senang. Mengapa? Karena membuat keyakinan kelas itu sangat penting bagi saya. Karena keyakinan kelas dapat membuat kita menghargai keyakinan orang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fajarullah Mahera dari kelas 8G. Perasaan saya dengan adanya keyakinan kelas ini sangat senang karena keyakinan kelas sangat penting agar membuat kita lebih disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.